Assalamualaikum. Sekarang pelajaran Bapak ya. Baik, sebelum itu Bapak abisin dulu ya. Iya Pak, hadir Pak. Anak-anak sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan apa yang Bapak berikan semoga sama kalian cepat dihafalnya. Amin. Anak-anak, kemarin materinya apa? Apakah masih ada yang ingat? Saya ingat Pak, kemarin materinya adalah membedakan gen dengan spesies. Oh iya Pak, sebelumnya saya minta maaf Pak, saya memakai jaket karena saya sedang tidak enak badan. Saya akan menjelaskan konsep dasar biodiversitas keanekaragaman hayati. Biodiversitas adalah istilah yang menggambarkan variasi kehidupan di bumi dalam semua bentuk dan tingkatannya. Ini mencakup jumlah total spesies, keragaman genetik di dalam spesies, dan keragaman ekosistem di mana mereka hidup. Ada 3 tingkatan utama biodiversitas, yaitu keanekaragaman genetik, yang artinya variasi genetik di dalam satu spesies ini adalah alasan mengapa tidak semua manusia atau anjing, kucing, dan lain-lain terlihat persis sama. Keanekaragaman ini penting untuk kemampuan adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan. Kedua, yaitu keanekaragaman spesies, yang artinya variasi jenis organisme yang berbeda dalam suatu area tertentu. Misalnya jumlah spesies serangga berbeda dari jumlah spesies mamalia di hutan hujan. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, variasi habitat, komunitas, biologis, dan proses ekologis yang berbeda. Contoh ekosistem meliputi terumbu karang, hutan hujan, gurun, dan tundra. Yang selanjutnya adalah klasifikasi makhluk hidup, taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi adalah ilmu pengetahuan yang mengatur organisme ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan dan hubungan evolusioner mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisir jutaan spesies yang ada, memudahkan studi dan menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies. Sistem klasifikasi modern menggunakan hierarki bertingkat taksa yang disusun dari kategori yang paling luas ke yang paling spesifik, yaitu ada 9 domain: kingdom, phylum, tumbuhan dan jamur, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Nama ilmiah suatu organisme menggunakan sistem binomial nomenklatur. 2 nama genus dan spesies, contohnya Homo sapiens untuk manusia. Struktur dan fungsi sistem tubuh manusia sebagai alternatif. Saya juga di sini akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem utama dalam tubuh manusia. Tubuh manusia adalah mesin biologis yang sangat kompleks, terdiri dari beberapa sistem organ yang bekerja sama untuk menjaga kehidupan homeostasis. Beberapa sistem utama meliputi yaitu sistem rangka yang berartian memberikan dukungan struktural, perlindungan organ vital, dan tempat melekatnya otot. Yang kedua, sistem otot yang berarti memungkinkan pergerakan tubuh dan organ
ketiga, sistem saraf, yaitu pusat kendali tubuh mengkoordinasikan tindakan, sensasi, dan fungsi tubuh otonom. Yang keempat, sistem peredaran darah, yaitu mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan membuang limbah ke seluruh tubuh melalui darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang kelima, sistem pernapasan bertanggung jawab atas pertukaran gas, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Di paru-paru yang keenam yaitu adalah sistem pencernaan, memecah makanan menjadi molekul yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Baik, mungkin dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya pola makan sehat, sistem pencernaan. Penerapannya adalah Anda memutuskan untuk makan makanan berserat tinggi seperti sayur dan buah setiap hari daripada makanan cepat saji. Konsep terkaitnya, serat membantu kerja usus besar organ dalam sistem pencernaan, memastikan pergerakan limbah yang lancar dan mencegah sembelit. Memahami fungsi sistem ini membantu Anda membuat pilihan diet yang mendukung kesehatan jangka panjang. Manfaat olahraga teratur, sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular. Penerapan, Anda rutin berlari atau berolahraga di pusat kebugaran. Konsep terkaitnya adalah latihan fisik memperkuat otot dan tulang, sistem muskuloskeletal, dan melatih jantung serta paru-paru Anda, sistem peredaran darah dan pernapasan agar lebih efisien dan memompa darah dan mengambil oksigen. Respon terhadap lingkungan sekitar, sistem saraf dan endokrin. Penerapannya adalah saat Anda menyentuh benda panas secara tidak sengaja, tangan Anda langsung menarik diri secara refleks. Konsep terkaitnya adalah ini adalah respon cepat dari sistem saraf Anda. Saraf sensorik mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang, lalu saraf motorik memerintahkan otot untuk bergerak. Contoh lain adalah saat Anda merasa tegang sebelum ujian nih. Kelenjar adrenal melepaskan hormon adrenalin, sistem endokrin yang meningkatkan detak jantung dan kewaspadaan Anda. Biodiversitas keanekaragaman hayati adalah variasi seluruh bentuk kehidupan di bumi, mencakup keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem yang penting untuk menopang kehidupan dan ekosistem global. Diterapkan dalam pengembangan pangan, obat-obatan, edukasi, dan konservasi alam. Tingkatan keanekaragaman hayati. Tingkat gen. Genetik. Variasi gen dalam satu spesies menentukan ciri-ciri individu dan ketahanan spesies, seperti varietas padi, rozolele, ciherang, atau mangga arum manis. Mana lagi tingkat jenis spesies. Variasi antar spesies dalam satu wilayah, contohnya keluarga pantera, harimau, macan tutul, atau berbagai jenis burung dan ikan di suatu ekosistem. Tingkat ekosistem, variasi habitat atau sistem kehidupan di mana organisme berinteraksi, seperti hutan, hujan tropis, terumbu karang, padang rumput, atau sawah. Penerapan ilmu biodiversitas dalam kehidupan ketahanan pangan, mengembangkan varietas tanaman pangan unggul, jagung, kedelai, dan ternak yang tahan penyakit atau iklim ekstrim. Kesehatan dan farmasi, menemukan bahan baku obat tradisional dan modern dari tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Contohnya yaitu adalah tanaman obat. Munafah, konservasi dan ekowisata, menjadi cagar alam atau suaka marga satwa sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan
rekreasi berbasis alam, pertanian dan perikanan, menjaga keanekaragaman genetik pada tanaman, hortikultura, dan ternak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, industri dan budaya, pemanfaatan sumber daya alam untuk bahan baku, industri kayu, kapas, dan menjadi inspirasi karya seni serta keunikan budaya lokal, jasa ekosistem, memahami fungsi ekosistem hutan menyerap karbon, mangrove penahan abrasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Baik, selanjutnya prinsip klasifikasi adalah dasar atau aturan yang digunakan untuk mengelompokkan objek, ide, atau informasi ke dalam kategori atau kelas berdasarkan karakteristik yang sama. Pengelompokan ini dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti untuk memudahkan pengenalan, penyimpanan, penemuan kembali, atau studi ilmiah. Contoh pengelompokan: salah satu contoh klasifikasi yang paling umum adalah dalam biologi, yaitu taksonomi makhluk hidup. Prinsip yang digunakan karakteristik, fisik, genetik, dan evolusioner yang serupa. Contoh penerapannya: mengelompokkan hewan ke dalam filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ciri kelompok tertentu dalam biologi yaitu adalah menggunakan contoh klasifikasi hewan, kita dapat melihat ciri-ciri spesifik dari satu kelompok. Misalnya kelas Mamalia memiliki kelenjar susu, glandula mamae untuk menyusui anaknya. Tubuh biasanya ditutupi oleh rambut atau bulu, bersifat endoterm, berdarah panas, yang berarti dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Memiliki tulang belakang vertebrata, umumnya melahirkan anak vivipar meskipun ada pengecualian. Monotremata. Ciri-ciri ini secara kolektif membedakan mamalia dari kelompok vertebrata lainnya, seperti ikan, amfibi, reptil, atau burung. Manfaat dan kerugian adanya kelompok tersebut klasifikasi, terutama dalam konteks sistematis seperti sains, memberikan manfaat yang signifikan, meskipun dalam konteks sosial atau non-ilmiah, pengelompokan bisa menimbulkan kerugian. Manfaatnya adanya kelompok, penyederhanaan informasi. Klasifikasi membantu menyederhanakan dunia yang kompleks dengan mengorganisir data menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola dan dipahami, memudahkan studi dan komunikasi. Para ilmuwan dapat berkomunikasi secara efektif menggunakan terminologi yang disepakati bersama. Misalnya ketika menyebut mamalia, semua orang tahu persis jenis hewan apa yang dimaksud. Memprediksi karakteristik. Dengan mengetahui suatu objek masuk dalam kelompok tertentu, kita dapat membuat prediksi yang akurat tentang karakteristik lain yang mungkin dimilikinya, bahkan tanpa mengamati semua ciri secara langsung. Menemukan hubungan evolusioner. Dalam biologi, klasifikasi membantu menunjukkan hubungan kekerabatan dan jalur evolusi antara berbagai spesies. Kerugian adanya kelompok umumnya dalam konteks sosial, stereotip dan prasangka. Dalam konteks pengelompokan manusia berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau kelas sosial, pengelompokan dapat mengarah pada stereotip negatif dan prasangka, eksklusi, dan diskriminasi. Pembagian kelompok yang kaku dapat menciptakan kita versus mereka, yang berpotensi menyebabkan diskriminasi, konflik, dan ketidaksetaraan. Akses terhadap sumber daya penyederhanaan berlebihan. Terkadang klasifikasi menyederhanakan realitas terlalu jauh, mengabaikan keunikan individu dalam suatu kelompok atau keragaman dalam suatu kategori. Baik, mungkin selanjutnya biodiversitas dan klasifikasi makhluk hidup mengajarkan kita tentang keteraturan dalam keragaman ciptaan Allah. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur dengan cara menjaga lingkungan kita, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjalankan peran kita sebagai khalifah bumi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Baik Pak, izin bertanya. Siapa Bapak taksonomi dan apa sistem persamaan yang ia kembangkan? Baik, Bapak taksonomi adalah
Charles Linnaeus Carnavone, seorang ilmuwan Swedia yang mengembangkan sistem klasifikasi hierarkis dan tata nama binomial nomenklatur, yaitu sistem penamaan dua kata Latin untuk setiap spesies, genus, dan spesies, yang menjadi dasar taksonomi modern hingga saat ini. Baik, akan Bapak tes ya. Yang tahu boleh angkat tangannya. Tolong perbedakan apa yang dimaksud dengan gen dan spesies. Baik Pak, saya tahu antara perbedaan gen dengan spesies. Gen yaitu adalah sesama satu jenis, cuman berbeda warna. Contohnya seperti kucing berwarna coklat dengan kucing berwarna putih. Baik, itu yang saya tahu Pak dari gen. Mungkin dari spesies adalah misalnya anggur merah dengan apel kuning. Itu kan berbeda ya Pak, anggur dengan apel. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena tidak satu jenis yang dinamakan dan diartikan, itulah yang bernama spesies. Jadi tidak satu jenis, jadi beda gitu Pak ya. Sekian mungkin dari tugas saya. Mohon maaf bila ada kata salah atau ucapan yang enggak tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.